Kenapa sudah kulakukan segalanya? Masih tak bisa cegah Lina untuk semua orang. Hanya dengan kamu. Masih mau apa? Mendapatkah karya dariku? Kamu pantas? Cici, aman. Sampai berada di sini. Wanita jahat. Kau sebabkan anakku masuk mahkamah ini. Anak perempuanku masuk penjara. Kau berdoa dipecat dari kerja seluruh keluarga. Ayo hancur berantakan Tania. Sudah puas sekarang ibu? Bukan aku. Ini semua perbuatan Linda. Jangan panggil aku ibu. Mulai sekarang kau dan anakku sudah bercerai, Bibi. Usir saja Tania. Kita kan satu keluarga. Jangan karena orang luar sampai sakit-sakitan. Orang luar Tania. Inilah hasil jerih ayahmu mempertahankan keluarga ini. Aku masih pagi buta. Ini di mana? Dibawa ke mana ini? Tania, Esa, kau dapat rezeki nombor tunangan dari kota datang ajak kau hidup, Lina. Tania, ini tokoh utama novel reinkarnasi itu. Aku masuk novel? Siapa kamu? Masih gantung. Aku Bibi Desamu. Selama ini kau hidup gadis. Selama ini Bibi Desa. Cepat bangun. Jangan malas-malasan. Belum mungkin selesaikan pekerjaan ini. Hah? Bibi Desa? Sensha, waktu awal sejak aja Cirina di sekitarnya. Pasti kau masih tahu asli betul yang menjemput dia yang kau tahu untuk menikah. Oh, jadi benar. Setelah hidup kembali si tokoh asli disuap, Lina Bibi Desa disuap, lalu difitnah mencuri kupon pangan. Suka saya ingat. Bagaimana dia membalasnya ya? Ini salah. Aku kan bukan dia. Ngapain ikut jalan ceritanya? Mending bikin malu. Si suci palsu bisa merebut kembali suami perwira yang ceritanya gila cinta itu. Udah deh, gak mau ikutan lagi. Hormati nasib orang, jangan sok menolong. Cari cuan santai, ajak nonton aja. Hidup bahagia, aku datang. Kamu Syawa, anak baik. Akhirnya ketemu juga. Ayahmu teman seperjuanganku dulu. Kalian dulu dijodohkan sejak kecil. Tapi tak disangka, kemudian kalian hilang kontak. Nah, kau sudah menderita ya? Ibu tuh saya ya. Duh, orangnya baik sekali. Bisa sampai Lina bisa menipu mereka. Suara apa itu? Siapa yang bicara? Maksudmu apa? Sayang, aku tidak bicara. Ini jelas suara perempuan. Apa ini Tania? Tapi aku tidak lihat bibirnya bergerak. Apa yang kamu dengar suara si Tania? Ngapain pada ngalamin itu? Wajahku agak apa? Tania! Kenapa babi belum dikasih makan? Kenapa baju belum cuci? Kenapa makanannya belum dimasak? Jangan sok-sokan karena mau ke kota, lalu merasa diri tinggi. Waduh, lihatlah kekacauan ini. Saudara mertua kalian datang kok tidak memberitahu dulu. Anda pasti Bibi Desa Syawan. Tidak, kuduga di desa hidup seperti ini. Ini masih belum seberapa. Lina menyuap Bibi Desa. Segera akan fitnah. Aku mencuri kupon pangan. Lina belum pulang. Lalu Syawan, bagaimana dia tahu tentang Lina? Sudah. Apa dia juga bilang Lina akan menuduhnya mencuri kupon pangan? Aku tidak percaya Lina dari kecil numpang di rumah kita. Semua aturan kita ajari langsung. Dia sangat penurutkan paham. Kita semua tahu. Tidak mungkin. Sisi bangun nonton saja. Si kurang makin datang menarik tanganmu nangis sampai ibu suku di tanganmu. Bilang aku, pembawa sial dan juga suka mencuri. Ipar, kamu harus hati-hati sama gadis ini. Dia bukan cuma pembawa, tapi juga suka mencuri. Mencuri kupon pangan kami. Lanjutan ceritanya aku tahu. Ibu mertua akan dihasut menggeledah tasku tepat seperti dugaan menemukan setumpuk kupon pangan lalu. Sangat kecewa padaku. Tahu cerita ini artinya apa? Dasar hawa, burang aja anak gadis ini. Cepat, kupon pangannya keluarkan. Aku paham. Syawan pasti kebanyakan baca cerita. Yang baru saja kita dengar pasti semuanya cuma khayalan Syawan. Tunggu dulu, aku kan masih punya suami dari pernikahan militer. Kapan dia muncul? Saya masih, aku mau pergi setidaknya. Biar aku lihat dulu. Wah, ini
nikah suami pernikahan militernya aku. Wajah ini memang yang terbaik untuk lengannya. Tulang selangkah proporsi tubuhnya Pak Komandan. Kebetulan Anda datang bawa hakimi kasus ini. Si gadis brengsek ini mencuri kupon pangan saya dan tidak mau mengaku. Kupon pangan dicuri. Apa yang terjadi? Memang, tampan sih. Sayangnya cuma hanya paras. Ayah, ibu, suara apa itu? Nak, kau juga bisa dengar? Kalian juga bisa. Ini apa sebenarnya? Sepertinya kita bisa mendengar suara hati Syawan. Itu semua gara-gara sepupuku itu ingin menikahimu sampai memfitnahku. Kau tidak sadar. Sepupu menikah denganku, menjelekkan dan memfitnah. Sepupu bukan orang seperti itu. Pak, si perempuan sialan ini manfaatkan hari dia akan pergi mencuri kupon pangan kami. Diambil semua. Itu kan jatah untuk sekolah kami. Pak bola saya. Kamu yang ambil. Iya, ambil. Tentu saja. Sepupuku tidak mau aku menikah dengan Haryo. Kebetulan aku juga nggak mau nikah dengannya. Jadi kuputuskan untuk balik menyerang lepas dari keluarga Haryo. Aku memang jenius. Sayangnya sih hanya paras yang cantik ini. Sudah habis Syawan. Katanya sih tidak mengambil. Kenapa mau mengaku? Syawan pasti rajin tebak cerita. Coba aku ingat ini bagian mana dari kisah pahlawan. Sayang memang harus kamu. Pas dari tembak Haryo, soal pertunangan masa kecil ini. Sampai segitu tidak sukanya? Bukan perwira ini. Jangan-jangan orang yang sangat bodoh ya. Sudah kukatakan aku yang ambil. Kok malah menyelipkan kupon pangan? Ini cukup. Cukup. Haryo, aku ngapain? Aku ini pencuri loh. Aku kan pencuri kupon pangan. Di rumah lebih banyak lagi. Memangin pulang dan curi pelan-pelan. Tolong Anda yang mau samakan aku. Siapa mau ikut campur masalah orang? Hayo, lepaskan. Si ibu meski kita dijodohkan sejak kecil, aku tak akan menikahimu. Aku punya hidupku sendiri. Karni penasaran rasanya ya. Aku tahu kau tak terima perjodohan ini. Tapi lihat kelakuan bibi desamu ini demi masa depanmu. Lebih baik ke kota berkembang. Iya, Wang tinggal dulu saja. Soal pertunangan dengan Jingye bisa dibicarakan nanti. Punya suami seperti itu juga tak biasa. Jangan ganggu usahaku cari uang, Kak. Mau pergi pun tunggu mereka pulang bicarakan dulu. Jangan kursi aku. Ini semua salahku. Aku yang terlalu berharap. Aku pergi sekarang. Lagi apa kau? Tiba-tiba pindah keluar buat apa? Wah, Mulai deh. Inilah Lina yang nostalgia pakai jasa penyelamatan untuk maksa perasaan tulus Haryo yang mendalam. Lanjutkan kisah lama mereka. Bukan cerita dari mana? Jangan cari itu yang kau dengar. Itu suara hati Syawan. Kau jadi perjodohanmu sejak bayi cerita itu? Mana ada pendongeng? Syawan bukan pendongeng. Naneng ni. Karena dia pernah selamatkan nyawa Haryo. Terus numpang di keluarga Haryo. Begitu aku datang dia, malah mau pergi. Siasat mundur untuk maju yang bagus. Cuma omong kosong gitu. Paman kalian sudah pulang. Tidak apa-apa kamar di rumah terbatas. Aku pindah ke sanggar seni tinggal di asrama saja. Jangan sampai merepotkan. Kau mau apa sih? Ini rumahmu juga repot apa? Nak repot? Iya, Xiao cek kondisimu kurang fit. Tinggal di asrama siapa yang merawatmu? Aku tidak apa-apa, cuma... Kak Jinghe sekarang ada Kak Wan yang jaga dia. Aku juga lega. Lihat dulu, dia berlalu. Aku tak akan pakai lagi untuk membelenggu siapapun. Ayah, ibu kakak. Suara hati kawan sama dengan kata sepupu persis sama. Ini apa yang terjadi? Ayah, ibu kakak. Suara hati kawan sama dengan perkataan kakak sepupu persis sama. Ini keadaan aku sebenarnya. Aku dia benar-benar berpikir begitu. Hanya agar aku merasa bersalah. Jangan ini dialog dari buku cerita. Aku tak percaya Xiao Xie berfikir begitu. Benar. Mana? Mungkin Tanya tahu apa yang akan dikatakan Xiao Xue. Bagaimana, Tanya? Aku lah. Adakah Jingge punya jasa penyelamatan? Kau bisa bandingkan apa? Kenapa diam saja? Kalau kalian tetap diam, aku yang berkitab. Kau mau apa? Bukannya kau ingin mau pindah ke asrama? Aku antar kamu, tolong antar aku. Aku kan yang minta. Oh, sampai lupa. Rikan, Haryo, tugas berat ini kuserah padamu. Kamu yang antar. Saya yang antar? Bibi, paman Kak Jinghe. Lihat, dia mau usir aku. Kalau nanti nikah sama Kak Jinghe, di rumah ini stop. Aku tidak mengusirmu. Kamu sendiri yang mau pergi kan? Sudahlah. Tanya, iya kan? Si Haryo pasti akan membelaku. Aku duga. Begitu menyangkut pilihan Haryo, langsung berpikir pakai otak. Lina, sejak dulu, kukatakan aku selalu menganggapmu seperti adik kandung jasa. Penyelamatanmu selalu kuingat. Aku juga akan, sebagai kakak menjagamu selamanya. Tapi selain itu, jangan berharap lebih. Ya aku sudah tidak bisa berpikir jernih adik. Kak Jinghe, untuk menyelamatkanmu di puncak musim dingin, aku terjun ke air tubuhku terkena penyakit tersembunyi. Sekarang kau bilang padaku, kau cuma anggap aku adik. Gimana bisa kau begitu saja? Sudahlah, Lina. Jangan marah. Jingge bukan berbuat sebegitu. Soal pernikahan ini,
Kami orang tua yang tentukan perjodohan sejak kecil, akhirnya tergantung kalian berdua, Ibu. Oh, aku dan Lina sudah kujelasin tadi, aku cuma anggap dia adik. Oh ya Bu, ayo kita siap-siap. Makasih. Iya juga siap-siap. Xiaowan kan baru datang. Kamu antar dia lihat kamarnya dulu. Soal lainnya, nanti saja. Bibi ya. Aku antar ke Xiaowan. Suara hati Xiaowan sepertinya bisa meramal masa depan. 预知未来 ini luar biasa sekali. Jangan-jangan cuma kebetulan. Atau mungkin Xiaowan di desa kamu banyak susah. Jadi kamu bekah. Iya sih, kasihan anak itu. Sekali kebetulan ya kebetulan. 2-3 kali masih kebetulan. Xiaowan, kamu sudah lihat bagaimana? Masih butuh apa-apa? Bilang saja ke Jingga. Terima kasih. Tante di sini sangat bagus. Saya sangat puas. Anak yang sungguh paham. Cepat duduk makan. Kakak Xiaowan biasanya saya yang duduk. Di samping kakak Jingge kamu gak marah kan? Iya lagi mau duduk ya. Duduk saja Lina ini benar-benar. Oh, si polos pausi. Siapa yang mau bergaul dengannya? Kak! Aku tidak bermaksud merebutnya. Cuma aku biasa duduk di sebelah Kak Hewa. Sudah biasa. Kamu duduk saja di sini. Tian yang duduk sini. Aku yang duduk sini. Si hanya paras ini ternyata baik padaku. Kok beda dengan yang ku ketahui? Sudahlah. Duduk di mana pun sama saja. Xiaosue, cepat duduk. Keluarnya aku yang salah. Seharusnya aku tidak begitu. Sebagai permintaan, maaf kamarku. Kuserahkan padamu. Kamar itu menghadap selatan dapat sinar matahari bagus. Musang menyapa ayam. Ada udang di balik batu. Kamar itu persis sebelah pipa air. Tengah malam berisiknya minta ampun. Dari dulu dia memang ingin menukarnya. Kamar itu bising sekali. Dia bahkan menyumbat pipanya dengan katak buruk. Mau mempertunjukkan untukku nanti malam sebuah konser katak menyebalkan. Harus cari kesempatan untuk mengembalikan katak itu ke kamarnya. Kak Xiaowan, maaf, belum perkenalkan diri. Saya adiknya Haryo Ningsi, akuntan di pabrik mau. Kerja di pabrik kami. Dasar gadis polos. Masalah pabrik kalian? Aku gak mau terlibat, ha? Pabrik kami ada apa? Minggu depan, kamu dibujuk Lina menggelapkan uang pabrik, lalu investasi di proyek penipu itu. Uangnya habis total. Tidak bisa melunasi. Akhirnya masuk penjara. Belum 3 detik, jangan sia-siakan. Kita harus manfaatkan sebelum keluarga Haryo habis oleh Lina. Makan beberapa suap lagi. Keluarga Haryo gak boleh makan daging manajer. Keluarga Haryo ada aturan begitu. Sepupuku tak hanya mau celakakan aku, juga mau celakakan keluarga Haryo kami. Nian Hong kenapa? Kau tiba-tiba berdiri? Nian Hong kamu hari ini kenapa? Jangan berpikir macam-macam. Oh, aku haus minum air saja. Adik iparnya suka minum air sekali ya. Keluarga Haryo biasa melarang minum. Ini kurang baik. Suka ya, makan saja banyak-banyak. Hebat. Senang. Kak Haryo, aku juga mau. Bisa ambilkan satu? Lina, katanya kamu alergi babi. Paling benci daging merah kecap. Oh, aku senang untuk kakak Xiaowan. Jadi kelihatannya Haryo memang baik padaku. Umurnya pendek. Aku gak mau jadi janda gimana? Kamu nyesal? Mau mundur? Dia bilang aku ini orang yang umurnya pendek. Wah, jangan ngomong begitu, kamu sehat-sehat. Mana mungkin umur pendek. Pasti Xiaowan lagi-lagi mikir yang gak. Tanggal 15 bulan depan, Rio akan karena Lina membocorkan informasi. Misi rahasia Gaga akhirnya meninggal dengan tragis. Apa? Kak, tenang dulu. Apa yang dipikirkan Kak Wan? Belum tentu terjadi. Jenny, kenapa? Ada apa? Gak apa-apa, abang. Gue tersedak. Cuma daging, kan? Sampai segitunya. Ya udahlah, cuma sepotong daging. Ninjing kita manfaatkan. Sebelum Lina bikin ayah mertua stroke, dorong ibu mertua dari lantai atas bakar habis keluarga Haryo. Buruan kabur. Sekarang kan saatnya untuk cari duit. Di mana-mana ada duit. Kamu lumpuh kau jatuh dari gedung. Tak kau lemakis. Tenang, kok ada ide. Mungkin Xiaowan melihat komandan Lin di kuil Dewa Gunung saat badai salju. Ibu dia bohong. Di lantai tidak ada uang. Itu hal yang penting, Kak Jinghe. Kamu makan yang banyak ya. Xiaowan dulu di desa hidupmu sulit ya? Lumayanlah. Sudah biasa jadi tidak sulit lagi anak ini. Pasti di desa sering diganggu bibi desa itu. Ditambah baru baca kisah pahlawan. Mungkin jadi terbayang hal yang sama. Sudah hampir waktunya. Sebentar lagi Lina akan memanfaatkan kesempatan mengajakku. Melihat kamar untuk dengan sengaja merusak milik Haryo, teleskop yang paling berharga bagi Haryo itu. Lalu menyalahkanku.
Kak Wan sudah selesai makan, aku antar Kak lihat kamarnya. Suara hatiku terbukti lagi. Ini pasti hanya kebetulan. Lina cuma mengajaknya untuk melihat kamar saja. Stop itu. Hario, bukankah itu peninggalan teman seperjuanganmu yang ditinggalkan untukmu satu-satunya peninggalan? Barang itu kamu sembunyikan sedemikian rapatnya. Kamu sendiri tidak tahu di mana kalian tahu. Kita semua tidak tahu. Lalu Kak Xiaowan, dia kan baru datang, kok bisa tahu? Jangan-jangan dia bisa meramal masa depan. Kalau kata-kata Xiaowan itu benar, maka selanjutnya Kak Xiaowan akan difitnah menjatuhkan teleskop Kak Jinghe, Kak. Kamu ngapain? Kok bisa hancurin teleskop Kak Jinghe? Teleskopnya sudah aku hancurkan duluan. Sekarang coba jelaskan. Tunggu saja diusir kembali ke desa. Ya, Jinghe. Maaf ya, tadi Kak Xiaowan bilang belum pernah lihat teleskop. Aku ingin mengajaknya melihat, kawannya malah menghancurkannya. Tiakan yang rusak ya, supaya aku pergi. Fitnahnya bisa sekali. Aku yang merusaknya. Untung bisa dengar suara hati Wannya. Bisa-bisa salah tuduh orang. Fitnah dan tuduhan. Ini Wannya ngomong soal kisah pahlawan episode apa lagi? Aduh, aku mana tahu. Di kisah pahlawan kan banyak korban fitnah. Ada apa hari ini? Kak Jinghe, kenapa dia tidak mau menurutiku lagi? Bibi, lihat je, para kakak dirusaknya malah tertawa. Aku tidak cuma tertawa, aku juga bisa menghafal dialog Kakak Wan. Dia kan dari kampung. Jadi kasar dan tidak sopan barang Kak Jinghe. Sampai dirusaknya. Rusaknya itu masih bisa dimaklumi, Bibi. Jangan terlalu memarahinya. Maaf, Kak, ini semua salahku. Sudah tahu betapa berharganya teropong ini bagimu. Seharusnya aku akan kujaga baik-baik untukmu. Sekarang teleskopnya sudah rusak. Ini salahku. Ayah, Ibu. Lagi-lagi, suara hati Kakak Xiaowan tepat sekali. Kak, kan sudah kubilang, ini ruang belajar, tidak boleh masuk kamu. Malah memaksa masuk sekarang. Malah tidak mau mengaku. Ini kan kesempatan mantap ruang bagus. Kalau sekarang soal teleskop ini kuakui sebagai salahku, Hario. Pasti, kalau karena ini aku diusir malah bagus. Aku tak perlu lagi tersangkut sama keluarga Hario. Bisa fokus cari cuan. Siapa bilang aku tidak mengaku? Nama asli, identitas jelas aku ini. Tania, yang menjatuhkannya. Tak. Kau suara hati tadi pastikan kau dengar kan? Salah ada yang salah, utang ada yang punya. Kalau mau malah tujukan pada orang ini. Aku tahu. Aku juga nggak tuli. Nggak perlu kau ingatkan. Sudah kuduga anak ini kebanyakan baca kisah pahlawan. Sekarang bicara soal solidaritas. Anak beli ini emang baik hati. Ngapain tanggung kesalahan orang? Bukan pada lihat-lihat apa. Perhatiin aku. Aku bilang, aku yang merusaknya. Iya, aku tahu. Terus, kamu gak marah? Itu kan satu-satunya peninggalan kawan seperjuanganmu. Aku rusakin gini aja gak kau usir aku. Sudah dengar semua? Tiap pelakunya dia sendiri sudah mengaku Kak Jinghe. Cepat usir dia, orang kampungan kasar ini. Mana pantas menikahimu? Siapa suruh kau menghinanya? Jadi ini pakai sihir. Apa kau dekat Jinghe? Kak Jinghe terlalu memihaknya. Nak, jangan bertindak gegabah. Sekarang, kamu pelakunya. Bukan aku tak mau akui. Percayalah, aku pelakunya. Cepat usir aku dari sini. Tenang saja. Bibi sudah tahu. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan mengusirmu. Tinggallah dengan nyaman di sini. Bibi, aku yang merusaknya. Aku mohon usir aku dari rumah baik. Kamu yang merusaknya. Ceritakan pada Bibi pakai teleskop untuk apa? Tidak. Aku harus cari alasan yang lebih keterlaluan. Supaya aku bisa diusir aku. Aku mau pakai teleskop ini. Dia mati. Kurang ajar. Dasar cakul. Kok bisa mengintip ke Hario mati? Kenapa tidak boleh? Aku bukan sebaiknya pemimpi. Bahkan bisa kupintang. Kita kan dijodohkan sejak kecil. Kau tidak apa? Mau berani sentuh ke Hario? Kata, tenang dulu. Kata Kak Xiaowan benar. Hario ini kan, itu galak dan menyerang. Dia paling benci kontak fisik. Sudah keterlaluan. Yesus, kau saja kacuri. Yang ini masih bisa kau tahan. Masa dia tahan sepertinya. Adalah Hario mengusirku. Perlu aksi yang lebih berani. Kali ini, pasti aku akan diusir. Si budak sesak bos galak dipermalukan di depan umum Hasak. Dia masih mau tolerir. Diusir dari rumah, langsung dieksekusi kebebasan dan kekayaan. Aku gagal. Kenapa dia merasa bahwa aku akan mengusirnya? Apa aku tidak memberinya rasa aman? Sehingga dia merasa rumah ini bukan tempatnya? Dia akan bertindak kecilnya. Coba, asal kamu bertindak, aku langsung bertemasuk. Wah, kok jalannya beda ya? Kamu ngapain? Dia peka sih. Mereka udah ciuman. Jadi gini ya, pacaran bisa juga caranya. Kakek kan ku bilang, anak kita kan ganteng, masa Xiaowan gak mau? Memang gitu ya. Gayanya kayak aku dulu. Gaya kamu dulu?
Dulu cium siapa lagi? Iya. Maaf sayang, cuma kamu. Nggak pernah yang lain. Ini gak usah dicatat. Tunggu saja. Aku pasti akan usir kau dari rumah ini. Sudahlah, Ina. Untuk hari ini, sudahi saja tanya itu mbak iparmu. Kedepannya harus akur ya. Kalian semua menggangguku. Kau sudah segitu buluk kita diusir. Aku sudah seburuk ini. Tanya, ini salahku. Kurang memperhatikanmu. Sehingga kau merasa tidak aman tenang, aku pasti akan berubah. Yang dalam kondisi seperti sekarang habis makan dan tempat tinggal. Ya, listrik juga berarti syarat hidup sebaik ini. Kau cari di mana lagi? Buat apa aku pergi? Betul juga ya. Sudah datang juga. Pergi apanya? Betul. Kishe, aku punya Mbak Ipar. Aku akan manfaatkan sumber daya di sini. Manfaatkan waktu dengan baik. Jalankan rencana cari uang saya. Dananya sudah siap. Aku langsung merdeka finansial. Nanti mau pergi ya pergi. Tak ada yang bisa halangi. Ya, begitu saja. Uang cukup, langsung kabur. Gimana kalau Mbak iparnya hilang? Menantu itu baik hatinya. Asal kita beri dia rasa aman, pasti bisa ditahan. Mak, bisa lebih spesifik. Apa yang dia inginkan? Kita mau lebih dulu sukses dari menantu, supaya dia mau tinggal bersama kita. Ya, saya yang kurus. Wan, lagi nulis muka harian. Iya, betul buat catat perasaan. Walau waris mana nulis diary. Aku yang bikin rencana roadmap jadi orang kaya. Langkah awal ke hidup sukses. Peluang emas banyak sih, tapi mau ambil yang mana? Sayang santai aja mikirnya, nggak usah buru-buru. Demi masa depan anak kita. Kita harus lebih dulu dari Wan Regan Harya. Siap? Siap sedia. Demi kebahagiaan putraku. Aku akan mengerahkan seluruh tenaga tuaku. Demi kebahagiaan kakakku, aku akan mengorbankan harga diriku. Demi kebahagiaanku sendiri. Aku akan selalu siap siaga. Bagus. Keluarga kompak bersatu. Kita teguh. Siaga satu pak. Sekarang modalku tidak banyak. Harus cari yang modalnya kecil, cepat hasil, pasarnya luas. Bagaimana kalau jual celana jeans? Jual jeans, ide bagus. Sekarang para gadis suka barang baru dari selatan. Pasar baru terbuka. Ini pasti untung. Memang istriku yang paling jeli. Oke, kalau gitu, aku jadi bisa bebas pakai jeans? Tidak bisa. Stop, selatan terlalu ribet. Gimana kalau buka rumah makan? Bukan mau makan juga bagus. Nanti kalau pada bosan makan di kantin, bisa makan yang lebih enak. Bagus nggak? Masalah asal Syawan mau buka. Aku pasti bantu. Kun, kalau gitu, aku jadi bisa makan gratis tiap hari. Enak banget, mantap. Lupakan saja buka rumah, makan banyak asapnya. Jangan sampai aku jadi wajah kusam begini. Lelah banget ayah. Ibu tunggu Mbak Ipar putuskan dulu, baru panggil aku. Biarin aku tidur dulu. Tidur apa lagi? Masa muda-muda mau tidur? Mending jual segede saja. Film Hong Kong lagi ngetrendy. Misalnya lagi baru berkembang. Sudah diputuskan, kita jualan VCD. Jualan VCD. Bagus tuh, jualan VCD. Itu untung besar. Mbak ipar kita ini tajam banget matanya. Pilihannya selalu yang prospeknya bagus. Istriku hebat. Ya. Makan sudah siap. Makan. Apalagi Mbak Ipar sudah putuskan mau berjualan apa? Jualan kaset/CD. Jualan kaset. Iya bos. Mau kaset? Ada dari mana-mana. Nirhok, hentikan pikiran berbahayamu. Maukah Mbak Iparmu masuk penjara nanti? Sudah kukatakan, jangan terlalu banyak baca tabloid gosip. Syawan pasti mau buka usaha yang benar. Usaha benar apa? Di keluarga kita ada usaha yang nggak benar. Tidak ada bisnis tidak senonoh. Keluarga kita patuh hukum. Keluarga teladan warga baik. Mana mungkin kami bisnis tidak senonoh. Cepat cari alasan. King, Nian Hong PR-mu sudah selesai. Ya ampun, dia kan sudah kerja. Kalau tak ada yang perlu dibicarakan, diam saja. Ngomong apa sih? Berbelit-belit. Sudahlah, aku mulai proyek cari uang besarku. Nanti uangnya cukup beli rumah dengan halaman kecil. Habis cerai sama suami murahan ini. Nanti cari 8 model pria berbadan bidang meraih puncak kehidupan. Kok reaksi sama tehnya kayak digigit?
Sayang, apa aku ada yang salah? Kenapa mau cerai sama aku? Wah, mulutku kacau. Apa jangan-jangan kamu terlalu pengen cerai sampai keceplosan? Enggak, kamu baik kok. Beneran. Pertahankan ya. Terus tingkatkan jalan kayaku kebasahan. Kena semprotanmu. Kalau aku masih berani bilang kamu jelek, kamu bisa sempat muka aku duluan ya. Pak Bu, gini, aku agak capek. Mau istirahat dulu. Silakan lanjutkan ngobrolnya. Dengan semua kan? Betul. Dapat uang. Pak Ipah mau cerai dengan kakak tiriku. Betul. Wah, kamu beri 8 model pria, tunggu. Model pria itu apa? Model pria saja. Tidak tahu. Kuno. Ibu, ini kan perempuan. No, bukankah ini model pria? Oh, jadi ini model pria. Tapi ini kan bukan yang dipajang di etalase tol serba. Kok Siawan suka barang begini? Sudah dapat uang malah mau beli 8. Sudahlah, jangan dipikirkan barang begini tidak bisa menahan istrimu. Kan istrimu bilang, begitu dapat uang, dia mau cerai denganmu. Sekarang bagaimana? Siawan kan mau jualan CD. Kita duluan list semua barang di pasar kita borong. Habis rebut peluang bisnis. Satu CD pun jangan sampai tersisa buat dia. Hebat. Luar biasa yang senior. Memang lebih jago. Sudah selesai ngomel? Ini mau apa lagi? Sudah sepakat. Begitu, aku pakai uang pensiunku. Kau pakai tabungan hari tua aku. Aku pakai semua tabunganku. Kalian tahu kan, aku baru kerja belum lama gajiku rendah. Sekali mana ada uang. Gimana kalau Pak pinjami aku dulu nanti akhir tahun. Nanti aku bayar kalau sudah dapat bonus. Uang angpau tahunan untukmu. Aku selalu memberikannya, tak pernah kurang. Halo gajimu, kan ibu bilang kamu boleh simpan sendiri untuk uang jajan. Wah, uang recehanku. Dibanding kalian bertiga yang punya uang banyak, hanya setetes air di samudra, hanya sebutir pasir di pantai. Maafkan saja recehan kecilku ini. Ian Hong kita keluarga. Jangan bicara seperti orang luar. Uangnya pasti akan kubayar kembali. Nanti biar abangmu hitung bunganya. Banyak sekali buku tabungan. Baiklah, sudah. Untuk dipakai seluruh keluarga aku tidak diajak tanya. Jangan marah. Kamu cuma tidak diundang saja. Menantukan orang luar saja. Pasti bisa paham. Tidak bisa. Yang mulia hakim. Ada yang mau berlaku tidak? Di siang gong begini. Terang-terang dan merampok. Kalian pada ngapain? Bau-bau turun kapan? Rencana kita mengintai itu. Jangan-jangan kedengaran ya. Putri, enggak. Aku jamin dengan pengalamanku dalam hal waspada dan menghindari deteksi. Tanya, pasti tidak dengar apa-apa. Baguslah. Tak disangka di saat genting kau masih berguna. Hentikan saja. Buku tabungan masih tergeletak di atas meja. Serahkan pada. Engkau mau sembunyikan di depan mataku. Baik. Biar ku lihat urusan besar apa ini yang kalian sembunyikan dariku. Siawan, kenapa kau turun? Kau lapar. Ibu buatkan mie untukmu. Tidak lapar, Aku baru lihat di meja itu ada buku tabungan beberapa buku. Di meja? Ada buku tabungan? Ya. Buku tabungan itu catatan keuangan keluarga, kebiasaan keluarga kami untuk merapikan aset keluarga. Begitu rupanya. Aku terlalu curiga. Bu, aku duluan ke atas. Oke. Cepat baik dan istirahat. Mulai sekarang. Harus bertindak hati-hati. Keluarga bersatuan kekuatannya tak terkalahkan. Bagus. Semuanya masih tidur. Untuk aku, terlima lor. Tadi mereka belum bangun. Aku harus buru-buru ambil stok barang. Gitu. Wow. Siawan, kau malah berhenti. Pagi-pagi begini. Ya ampun. Apa ini? Kurang kau berisik. Ada penyusup. Keterlaluan, bikin kaget. Ternyata palsu. Siapa yang bawa ini masuk ke rumah? Dupur masih di lorong ini, cuma aku tinggal aja. Kok kayak kenal ya? Bukan ini kan yang tadi malam aku bantu angkut buat kakakku? Laporkan pada Ibu Suri. Ini dari kakak saya tadi malam. Dia ke sisi baratku sengaja beli ini. Hario. Berapa dia beli ini? Musik posikan suara. Ini kan
Baik pa lagi mau model pria. Oh, begitu rupanya anakku memang paling sayang istri, tidak seperti si Anu. Sayang, maafkan aku. Kamu mau yang mana? Aku beliin kamu. Itu, terima kasih ya. Kukira orang beneran kaget setengah mati. Kita dijanjiin nikah dari kecil, wajar aku lindungin kamu. Itu dari mana? Dapatnya di rumah kita. Mana kan palsu? Aku yang beli. Semalam aku sama Nian Hong khusus ke barat kota buat beli ini. Harganya lumayan. Nggak semahal bayanganku. Masa iya? Mau jualin ini ke... Aku buat cari untung. Hadio, ku bilang ya, ini spekulasi dan perdagangan gelap, jual paksa. Aku nggak mungkin bayar, bukan. Kamu nggak perlu bayar. Pasti karena aku selama ini nggak pernah kasih hadiah. Makanya dia mikir tentang aku. Nanti hadiah harus lebih sering. Sering. Mau mana? Mungkin aku biarkan kamu bayar. Ini semua buat kamu. Asal gratis sih nggak apa-apa. Tapi ini cowok otaknya normal nggak sih? Tolong calon suamiku ngasih aku deretan manekin ditaruh di depan pintu. Artinya apa? Online nunggu, buru-buru nih. Dia tanya siapa sih? Apa harus ku balas? That's her bodoh. Mau bilang ke Mbak Ipar suara hatinya bisa kita dengar gitu. Aku nggak ngerti. Maksudnya, masa aku nolak? Kamu nggak suka. Kan kamu sendiri yang bilang udah kumpulin uang. 5 model apa jangan-jangan. Cuma nggak suka hadiah dariku. Male modelnya? Ini disebut male model? Jiwa amat sudah dikasih hadiah saja nggak tahu. Menyesuaikan selera. Cewek, mana yang suka barang kayak gini? Cepat, model priamu ini buang keluar. Jangan nakuti menantuku. Ternyata yang dia mau bukan ini. Aku kira dia tidak suka padaku. Sial kalau ditunda lagi, bisa ketinggalan bus lagi. Aku janji ke pasar Jinhua untuk berebut film Hong Kong baru. Aku tidak bisa pergi sekarang. Harus gimana ini? Ngerebut barang baru. Oke, aku ngerti. Ngerti apa? Xiaowan, kenapa bangun sepagi ini? Ada apa? Aku ada urusan. Kalau ada urusan, silakan lanjutkan. Biar kami saja yang pindahkan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya duluan. Kegak barang ini mau dipindah kemana? Tidak apa-apa, cepat buang cinta, cepat nitip, sayang, cepat ambil uang, Nian Hong, cepat ambil peralatan. Waktu mepet, tugas berat. Harus sampai sebelum Xiaowan tiba di pasar Jinhua. Burung gereja ini helang pengembara. Tengok, balau over. Loh kok aku yang jadi burung gereja? Over. Banyak. Omong. Lapor. Progres kelompok kalian bagaimana? Over. Lapar, suara. Bos, persediaan terakhir sudah kami kuasai. Saya jamin pakai uang pensiun. 1 个月内, Xiaowan pasti tidak akan bisa dapat 1 senti pun. Over. Bagus. Komplimasi ulang kode operasi kita. Keluarga kompak, kekuatan tak terhingga. Jaga kerahasiaan. Over. Aneh. Kenapa hari ini kemana-mana tidak bisa dapat barang? Apa aku datang terlambat? Tidak mungkin kecepatanku ini hasil latihan berebut makan di kantin. Apa peluang bisnisnya ketahuan? Sudah didahului orang. Aku pulang saja cari lagi. Mungkin di tempat lain masih ada stok. Ibu, Mbak Ipar, sial, akan ketahuan elang terbang, burung gereja. Ketahuan, bantuan segera. Apa yang ketawa? Memang menang kemampuan antisipasinya. Ya. Sekarang bukan waktunya untuk memuji Xiaowan. Mengingat sifat Xiaowan, kalau ketahuan pasti langsung cepatlah. Jalankan rencana B sekarang nak. Organisasi membutuhkanmu sekarang. Strategi ke-31, seni perang Sun Tzu. Strategi wanita cantik, ya. Rencana B apa? Kok aku tidak tahu? Ya dong, Bu, tunggu sebentar. Hario? Kok bisa kamu? Pakai baju kayak gini? Kamu berpenampilan begini. Aku tidak langsung mengenalimu. Kok kamu di sini? Aku kesini urusan kerja. Oh begitu. Oh,
Iya, aku tadi kayaknya lihat ibumu dan adikmu. Mama, mungkin. Restoran Hong Sing, hari ini ada acara pembukaan. Mereka pergi mencicipi makanan gratis. Jangan-jangan aku salah lihat. Kamu tidak pergi. Aku rasa ada yang aneh di dalam. Ya sudah. Ya ibu, lagi butuh tenaga buat ambil barang tenaga yang datang sendiri. Mending dipakai. Baik. Mari kita. Selamat datang, silakan dilihat. Bos film Hong Kong terbaru ada. Wah, bos. Anda datang lagi? Saya bilang stok kami sudah Anda ambil semua. Sudah habis total. Ibu yang selalu borong stok saya. Wan, maksudmu apa? Maksudku merebut stokmu. Bos, Anda salah orang. Kapan saya ambil barang dari sini? Oh ya, salah orang. Aku tak pernah lihat bapak ni. Salah kenal orang. Kalian sungguh tidak saling kenal. Syawas, toko ini sudah habis. Ayo kita cepat ke toko berikutnya. Sudah 3 toko pemilik setiap toko kenal kamu. Ayo kita bahas baik-baik. Toko pertama bilang apa? Salah kenal baik, ku percaya. Lalu toko kedua, salah kenal Haryo kau tak mau jelaskan. Mungkin wajahku terlalu biasa, mereka salah orang. Bohong wajahmu biasa aja. Ya. Siowan, ini mengujiku tampan. Harimau ini pasti sembunyikan sesuatu. Tapi memaksanya di sini juga tak akan dapat jawaban tidak. Harus cari cara agar dia terbongkar sendiri. Syawan, lagi ngomong apa? Tidak ada, kamu duluan saja. Aku ingat itu sebab ada toko pakaian dalam baru. Mau kulihat. Kalau gitu ku antar. Toko pakaian dalam, pria pasti dilarang masuk. Mau pergi buat apa? Sudahlah, cepat pergi. Aku pergi dulu, hati-hati. Kalian mata mata denganku. Aku ingin lihat. Di balik wajah biasa-biasa saja, ini rahasia apa yang kau sembunyikan? 约一下，约一下，情报解除。 Diterima, anak elang pulang. Pakai walkie-talkie segala. Aku mau lihat siapa komplotanmu. Akhirnya kamu kembali. Cepat bantu aku. Wah. Shuang tidak sadar ada yang aneh kan? Tenang, Syawan. Jadi ketemu sebab. Bapak Wang, kau banyak sekali. Masih dong. Semua barang di pasar. Ada semua di rumah kita. Cuma belum tahu ini. Kalau kita jual sendiri, bisa untung berapa, Bu? Ide ibu bagus sih. Cuma tabungan saya sudah hampir habis. Bu, anak kesayangan ibu mau tidak bisa makan? Cari abangmu, kita makan sampai habis uangnya. Iya, saya urus. Kamu tidak akan kelaparan. Syawan, nggak itar. Horiro katakan ini. Semua ini apa? Ya di mana dapat sebanyak ini? Syawan, kamu pulang. Ini dari acara budaya kantor sebagai tunjangan impian. Pengembangan budaya spiritual tanggungjawab bersama. Kantor mana? Nonton dunia binatang. Nonton apa? Musim semi tiba bukan cuma nipu. Oh, ada juga yang lainnya. Ada juga Shanghai Beach dan Journey to the West. Mbak pernah nonton kak? Kan kuduga. Kakiku hampir lepas berlari-lari kok. Satu keping VCD laris pun gak dapat. Ternyata stoknya ternyata ada di sini gak kuat. Aku gak betah satu menit pun di rumah ini. Aku harus pergi cerai. Kiri bawamu ke sini. Aku mau bicara gawat. Gawat. Bu, cepat cari akal. Lihat keadaan ini. Menantu pasti mau minta cerai. Tidak bisa, Nian Hong. Kakau yang maju Xiaowan. Nian Hong mau bicara sama kamu, Bu. Ini urusan semua. Kenapa aku yang dimajukan? Jangan banyak alasan. Apa kamu mau kakakmu dan Mbak Ipar bercerai? Mbak Ipar, dengarkan aku. DVD ini semua aku yang beli. Aku beli karena sangat suka cerita kisah pahlawanmu. Jadi ku beli untuk ditonton pertama. Kapan aku lagi cerita kisah pahlawan bagian 2? Jangan tarik-tarik aku bicara yang baik. Penampilanmu yang menangis risak-isak begini. Sulit dapat pacar pertama. Apa? Batalkan namaku! Aku mau bagi sangat. Xiawan, sebenarnya DVD itu aku yang beli. Di film Hong Kong atau ganteng pakai kacamata kata. Aku belum pernah lihat. Jadi mau lihat di film. Lihat bentuknya. Orang sekarang aneh ya.
sampai kasih mata ke katak ibu. Kacamata hitam itu kan tidak ada kataknya. Sama seperti kue istri, tak ada istrinya. Lihat, kamu harus aku yang urus Syawan sebenarnya. Dengan filem ini, semua aku boleh. Aku cuma ingin keluarga kita bisa kumpul nonton filem. Lihat ini film ini bagus kan? Ayah, aku mau skip dulu. Negara asing percaya pada air mata atau tidak, aku tak tahu. Tapi sebentar lagi semua orang akan tahu si kakak tua sebentar lagi hilang. Apa? Siap, nampak power radio semua. Sebadipar, jangan marah-marah dong. Cukup omongannya. Mengaku biar ringan, ayo. Cerita, kenapa halangi rezeki saya? Bagus, semua diam, ya? Oke? Satu persatu, tutup kuping kalian. Siapa yang kupanggil? Siapa lepas tangan lagi? Jing, kamu yang paling baik cepat. Kasih tahu, kenapa kalian beli DVD itu? Katakan, kalau mau malam ini aku pindah tidur sekamar sama kamu. Lisma, lihat wajah kakakku sepertinya dia mau nyerah Jingge. Yang dihadapkan godaan harus tegas, bilang tidak. Nak lewati dulu ujian ini. Habis ini, apa yang nggak bisa kamu dapat, Syawan? Kalau aku jujur, kamu pasti ninggalin aku. Maaf, aku janji. Setelah masalah kali ini berakhir, aku nggak akan bohong lagi padamu. Mungkinkah? Jadi cuma kebetulan. Sudahlah, aku telinga kalian. Mulut gaya, hantu penipu Mbak Ipar. Kamu tahu, aku paling penurut. Aku tahu. Nian Hong yang paling penurut bisa beritahu aku. Kalau mau ngomong, aku punya banyak cowok tugu keren. Muka ganteng bisa aku kenalin. Habis lihat ekspresi Nian Hong, dia bakal terperangkap. Anak ini sebentar lagi hatinya sudah goyah. Benar saja Nian Hong mengecewakan. Sis mau super besok Nian Hong akan kujadikan sasaran latihan monster. Mas Mbak Ipar begini. Lawa! Tamala! Cepat cerita. Pak Ipar, aku lupa percaya. Dulu kembali, tutup telingaku. Diam saja, buat gaya-gayaan apa? Tidak, pasti tidak bocorkan. Kalau sampai bocor, aku tidak punya Mbak Ipar lagi. Balik kecantikan, ada bahaya. Yang paling penting kan Mbak Ipar. Ya di rumah kita, ayah kan orang yang paling jujur dan tulus. Tidak seperti mereka berdua, sama sekali tidak jujur. Syawan, saudaramu bagus sekali. Silakan tanya saja. Aku pasti beritahu semua tanpa ditutupi. Baik, memang harus ayah. Kalau begitu, bisakah ayah beritahu? Hari ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Hah? Tadi kan bukan bilang begitu. Katanya kan mau beritahu semua. Tapi ayah ada di pihak mereka, cuma pekerja. Mereka tidak memberitahu saya apa-apa. Ya, kalau ayah bertingkah seperti ini, jadi tidak seru sebenarnya. Soal ayah main mahjong dengan Tante Qian, saya pula sudah lama tahu. Kok kamu tahu? Kenapa ayah terus melirik ibu? Kelihatan bersalah banget. Bu, ayah lihat ibu. Kayak gitu pasti ayah lagi salahin. Ibu oke. Nanti malam saya saja. Saya tidak cuma tahu. Aku juga tahu kalian sudah berantem lebih dari 10 kali ya. Kalau ayah tidak mau ngomong, nanti aku kasih tahu ibu. Jangan sampai. Sayang, maafkanlah. Ini semua demi anak kita. Sudahlah. Syawan ibu juga nggak akan tutupi lagi sebenarnya. Kami sudah tahu rencanamu mau jual CD. Itu semua dari Ningsih dia intip buku catatanmu, lalu kasih tahu kami aku. Kenapa dia? Sudah waktunya kamu membantu keluarga Haryo. Ini bukan bantu. Ini pelampiasan. Nian Hong, kamu yang intip buku catatanku. Nian Hong, berani-beraninya kau masuk diam-diam ke kamar Mbak Iparmu. Nian Hong berani-beraninya masuk diam-diam ke kamar Mbak Iparmu. Lalu intip diam-diam buku catatan Mbak Iparmu. Nian Hong, berani-beraninya masuk dan intip buku catatan Mbak Iparmu, buku catatan. Terus diam-diam kasih tahu isinya ke kami. Jangan diam-diam main apa-apa di belakangku permainan sambung kata. Terus, kenapa aku lagi? Mbak Ipar, percayalah sama aku. Aku orangnya gimana kan kamu yang paling tahu. Aku nggak mungkin lihat buku catatanmu. Itu ibu oh. Ibu yang nyuruh. Siapa yang nyupit? Jam tangan Hayo. Jam tangan Hayo. Boleh juga sih. Bagaimana mungkin aku bisa beralih ke jam tangan Hayo? Bukan Mama. Bukan Mama. Berarti Papa? Oh, berarti Papa. Aduh, siapa yang menendang saya? Bukan Sony. Kurang. Ya, kayaknya kurang. Dasar kamu.
Kok malah minta tambahan? Baiklah, 2. Yes! Mana? Mungkin ayah? Pasti kakakku. Oh, jadi Haryo. Belanja sebebasnya. Tolong nasihati anakmu. Sudah dimanjakan. Kan sudah kami bagi. Ini untukmu turuti saja dia. Belanja sebebasnya 2 hari. Iyo! Baipar, aku jujur saja ya, cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu? Wah, Baipar. Tanggung jawabku sendiri. Aku yang mengintip buku catatanmu. Hukum saya sesukamu. Kamu yang lihat. Ya sudah. Bukan Pak tahu, aku yang melakukannya. Kok kamu malah lesu? Aku yang melakukannya. Aku mengintip buku catatanmu. Sudahlah, iya kamu pelakunya. Kamu yang paling jago. Kenapa kau ningsin ya aman-aman aja? Iya, kok kita yang lihat malah kena batunya. Dia lihat aman-aman aja. Gak adil. Tunggu. Apa ini berarti kalau nanti ada masalah, Ningsih bisa jadi kambing hitam buat kita? Aku masih putri kecil tercinta kalian. Segini tidaknya kalian mengerjai aku. Aku nggak kena masalah soalnya Mbak Ipar paling suka sama aku. Iri aja sana sama aku. 林si ini, sirinya dia ilus dan doyan makan. Ngapain mempermasalahkan anak kecil? Gak perlu. Aku bodoh, tapi bisa makan banyak. Nian Hong, ngapain duduk di lantai? Lagi ngepel. Harusnya disapu dulu, baru dipel. Aku mau diiper nggak apa-apa. Soal kamu bodoh, ini kami udah tahu dari dulu. Bisa makan banyak juga, bukan hal buruk. Banyak makan itu rezeki. Mako abis kamu menghibur, malah jadi lebih sedih. Soalnya barang-barangnya udah ada di sini. Mending tunda dulu perceraiannya. Beberapa hari lagi, buka dulu tokonya. Ayo, buka. Perceraian ditunda dulu. Xiaohuan kayaknya ubah pikiran. Dia mau buka toko. Jinghei, tahan. Masih ada kesempatan. Aha. Aku punya ide agar Mbak Ipar bisa tinggal. Mbak Ipar, aku ada satu akal. Oh? Ceritakan. Mbak Ipar, langsung kerja sama saja. Soalnya barang ini cuma numpuk di rumah Mbak yang ambil dan jual. Itu ide bagus juga. Aku nggak perlu pusing cari barang lagi. Sisi tasnya kan, ngapain minta yang lain? Tidak pergi dulu. Kenapa tidak mau sepeda? Tidak boleh. Yang punya orang lain, istriku juga harus punya besok. Tidak. Nanti saya langsung beli. Tapi buka toko ini bukan cuma punya barang saja. Sewa ruko, renovasi pindah barang, jaga toko jualan tenaga tidak cukup. Aku! Kamu darah tinggi. Aku A. Kamu gula darah tinggi. Xiaowan, aku... Kamu kan sebentar lagi pulang. Sudah harus melapor ke kesatuan. Mana sempat ikut campur urusan ini? Lagi pula. Ojekmu kalau berdiri di toko mau jualan CD atau promosi penerimaan tentara. Wajahku ganggu jualan CD. Mbak Ipar, jangan biarkan mereka pergi. Kalau mereka pergi, kita malah belum tentu siapa yang rawat. Siapa mana sempat lagi berbisnis. Lihat saya, bandingkan dengan saya. Mereka tidak ada yang lebih baik. Kamu ngomong sembarangan. Kesehatan saya baik-baik saja. Siapa butuh dirawat sama kamu? Bentar! Jangan fitnah! Saya ini kuda tua di kandang. Cita-citanya masih jauh. Kita aja belum coba. Gimana kamu tahu kamu lebih hebat dari kami? Kalian semua minggir dulu. Ya kan? Mbak Ipar, saya bilang apa? Bisa hati. Cuma saya yang bisa diandalkan. Oh, di mana saya mengandalkan kamu? Mbak Ipar, saya punya seorang jagoan. Ayo, sini duduk. Cerita. Dia ini berbakat dan tampan, pandai teori dan praktek. Pernah ikut transmigrasi ke desa. Pernah kerja di pabrik di kota tahan. Banting dan rajin. Rajin dan bekerja keras. Istilah dia orangnya untuk bantu kita buka toko dengan sukses pilihan yang paling tepat. Boleh juga pemuda ini terdengar. Sudah bagus. Wah, Nian Hong kamu punya teman yang begitu bisa diandalkan.
Tidak boleh. Aku tidak setuju. Kenapa? Urusanmu apa? Di samping tempat tidurku, mana mungkin kuizinkan orang lain. Ancaman seperti ini, setiap hari berkeliaran di depan istriku tidak. Kurang ini harus disingkirkan. Syawan kan cantiknya. Kalau dia suka sama istriku, gimana? Bahaya, sangat bahaya. Isi kepala sih hanya paras tiap hari mikirin apa sih? Dasar kamu ngomong apa sih? Syawan, kayak gitu orangnya. Ya percaya aja sama Syawan. Masa masih curiga sama istrimu sendiri? Janganlah kamu di sini diam-diam puji diri sendiri, Kak. Menurutku, Soal selingkuh ini, mana mungkin salah si bunganya? Jelas, ini masalah sih, hanya paras. Pembicaraan di ipar ini sangat progresif. Ucapan adikmu ini memang benar juga, Jingke. Cepat sana pergi introspeksi. Apa benar selama ini aku ke Syawan kurang perhatian? Aku tetap tidak setuju. agak dia cepat cerita. Pria yang serius ini siapa sebenarnya? Yuka. Ini anak siapa? Tidak pernah dengar. Di lingkungan militer tidak ada orang seperti ini. Namanya sudah manusia. Family. Neno, siapa dia? Pacar saya. Nian Hong, kami sudah besar ya. Sudah punya pacar. Ini kabar bagus. Kenapa tidak bilang dulu? Tianjun namanya terdengar bisa diandalkan. Pasti dia pemuda yang baik. Aku ingat siapa dia. Bukankah dia menipu uang dan mengeksploitasi makan? Tapi sombong. Akhirnya Ningsie dijual ke pelosok pria matre. Paling keterlaluan itu. Apa? Matre? Pria matre brengsek paling menjijikan. Suka menghisap darah pacarnya. Tipu Ningsih pakai uang pabrik buat cuci. Akhirnya Ningsih ditipu ke selatan. Hampir dijual. Pria matre. Pria matre itu apa? Phoenix. Apa mungkin artinya orang hebat luar biasa? Otakmu itu mending disumbangkan saja. Kalau tidak dipakai, sampai tega menjual anak kita ke pelosok gunung orang kayak gitu. Pasti bukan orang baik. Penipu uang sekaligus pemikat. Tidak boleh. Aku tidak akan biarkan adikku terluka sedikit pun. Iya, itu. Kalian ngomong apa sih? Mana mungkin dia menjual aku? Syawan kan dibilang parasit. Dia bahkan bisa memakan orang. Dia bahkan mau menggigit anakku. Ini pasti tidak boleh. Lihat tubuh kecil Nian Hong. Dihisap dikit saja dia bisa tewas. Bukan cuma mengincar harta. Masih kanibal. Kejahatan yang tak terampuni. Kok bisa kejahatan tak terampuni? Ya kah? Bukan kanibal. Kanibalisme hanya terjadi di zaman kolot? Prima ini jelas tak boleh ditahan. Saya setuju. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini, Mbak Ipar. Kamu aja belum pernah ketemu dia. Gimana tahu dia tidak baik? Wajahnya memang tak secakap kakakku. Tapi cukup serius dan matang. Nah, dia mata yang jatuh cinta, kekasih, selalu tampan. Dia tampangnya gimana baru kami yang berhak menilai. Dia sangat baik padaku. Perhatiannya menyeluruh. Dia sedang ngejar kamu. Masa ia nggak baik kok kamu bisa suka banget sama dia? Dia kerja di sanggar seni. Tiap akhir pekan pulang urus bisnis keluarganya. Di sanggar seni cuma jadi pelayan. Kerjaan receh. Urus bisnis keluarga. Ibu mau cuma pulang bantu panen. Dia tuh sangat rajin. Dia bilang mau kerja keras cari uang buat beli rumah di kota kasih aku rumah tangga. Dasar bodoh. Sudah nunggu kamu yang beliin dia. Dia tuh calon pria berprospek. Calon pria berprospek ini artinya sama aja kayak sekarang. Nggak ada nilainya. Kamu. Aku gak mau ngomong sama kalian yang gak ngerti. Syawan, jangan marah. Kami tahu kau melakukan ini untuk Nian Hong. Aku tidak marah beberapa hal. Baru tahu setelah merasakannya sendiri. Ayo bilang sesuatu. Menurutku, dia tuh pula tahu ke shop. Suruh jalan bau tahu. Begini, Nian Hong kau ajak dia makan malam ke rumah. Kita semua bisa bertemu untuk mengenalnya Syawan. Abang ah. Boleh saja. Biar aku bongkar langsung sifat asli pria matre. Aku perkenalkan kalian pada pria matre, oke? Aku panggil dia sekarang, tunjukkan pada kalian. Dia di luar. Kadang! Linda, kamu mau apa ke sini? Nian Hong, kamu bercanda?
Ini juga rumahku. Ngapain kamu sama pacarku? Ya? Ambilkan kuaci. Si genggam ini tidak cukup untuk mengganjal gigi. Ambilkan si genggam lagi. Nah. Bukan lagi bersama. Kebetulan di depan pintu kita ketemu. Jadi masuk bareng. Betul. Aku tadi dari depan pintu ketemu istri, Lina. Aku gak tahu namanya. Kalian sudah kenal sebelumnya? Ningsih, jangan salah paham. Kami sebelumnya mana mungkin pernah ketemu. Dekati Ningsih. Taklukkan hatinya. Uang keluarga Haryo bisa kamu ambil susu kamu. Kalau berhasil. Imbalanmu pasti ada. Tenang, iya. Cewek, cupu kayak gini gampang banget dapetinnya. Ingat, jangan sampai keluarga Haryo tahu hubungan kita. Mau minum? Enggak, ini drama cinta level dewa. Mana sempat minum? Ayo berantem. Lo tahu drama cinta itu apa? Nggak tahu, tanya aja sih, Wan. Aku nggak mau kata istriku. Itu yang benar. Habis dah. Sekarang Haryo isi kepalanya cuma si Wan doang. Ini cuma kebetulan. Ningsih, percayalah padaku. Perasaanku padamu. Demi langit dan bumi. Kok bisa kamu ragukan aku? Ningsih. Panggilannya jijik banget. Aku jadi merinding, Ningsih. Ternyata termakan gaya begitu. Aku tidak ragukan kamu. Astaga Joko, terhadap Ningsih menggunakan tekanan moral. Mau diapakan anakku? Tenang, masih ada kata moralnya. Dasar bajingan. Dia tidak punya moral terkenang moral. Bagaimana? Ibu mau kemana, Bu? Kuaci masih mau. Kamu saja yang kaki kebas, Bu. Bangun, gerak-gerak dulu. Oh, kamu lupa waktu kita di depan lilin lotus mengucapkan harapan. Kamu lupa, di danau, kita bersama memungut batu hati. Stopus bintang yang kubuarkan kamu lupa? Lepaskan tangannya! Kami belum setuju. Jauh dari adik. Jangan macam-macam. Kengok. Ayo makan yuk. Jasal buru-buru amat. Tunggu sampai kau benar-benar dapat Ningsih. Aku tak dapat untung. Kalau menurutku sih, keluarga ini bisa diganggu si parasit ini. Karena mereka terlalu baik. Dengerin. Syawal lagi puji-puji kita. Ayah mertua jujur dan baik hati. Ibu mertua baik dan terus terang. Hanua pemberani dan tampan. Lihat, Di. Gambaran diriku di mata menantuku. Xiaowan masih mencintaiku. Adik tipar itu bodoh, tapi doyan makan. Cuma soal makannya. Plus kebodohannya. Keluarga ini bisik-bisik. Lagi ngomongin apa? Jangan-jangan urusan kita ketahuan. Mana? Mungkin jangan mikirin yang enggak-enggak. Cepat tunjukin yang... Baiklah, lihat Tianjun ini bagus kan kalian dan bisa diandalkan rajin. Lihat apa yang perlu dikerjain. Dengan bantuannya, toko kita pasti bisa jalan. Mbak, Ipal santai saja. Aku akan lakukan apapun yang kamu perintahkan. Berhenti. Aku belum mengakui. Masuklah bareng. Aku lihat kamu masih bisa berpura-pura sampai kapan. Pura. Meski aku tak tahu keadaannya, tapi aku percaya Syawal. Aku juga percaya. Aku mendukung istri tanpa syarat. Cerita sup ini aku tidak berani minum. Dia matre macam ini jiwa sangat sempit dan sangat pendendam. Malamnya kita suruh dia merendahkan diri, mengambilkan aku semangkuk susu. Bisa jadi besok dia mau mematahkan tulang punggungku. Rasanya aku seperti disedot tenaganya. Kamu gak merasa keluarga ini padaku bermusuhannya sangat kuat? Masa sih kan kalian baru ketemu hari ini? Kok pada nggak minum? Senggakku ini baru-baru diganti. Aku udah tinggi. Aku kurang makan sup. Gula, darah tinggi di sup hari ini. Pastinya banyak gulanya. Supnya hari ini berpasir bikin mual. Syawal, benar.
Syawan, dimakan daging. Suami hanya paras lebih nyaman. Paling enggak bikin pusing. Syawan bilang aku tidak merepotkan. Untuk hari ini uji aku lagi. Kalian kenapa hari ini? Kalau tidak minum, berikan padaku. Aku minum sendiri. Bibi, paman dengar kakak Syawan mau buka toko. Kebetulan aku lagi tidak ada kegiatan. Aku bisa bantu, jangan ah. Lidinda itu banyak akal busuknya. Oh, gagal isi aku nih. Tidak bisa. Aku tidak bisa memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan orang lain? Apa maksudnya? Dari malam Pak. Kedengarannya sakit. Tidak usah. Stop, sudah cukup. Paman, Bibi. Soal bisnis, saya juga punya pengalaman. Saya rasa saya bisa. Tidak boleh. Jangan ikut campur kakak sepupu. Lihat, Syawan, benar ayah. Ibu sudah larut. Aku antar tamu. Perempuan sialan itu dari kecil sudah selalu lebih unggul untuk kursi tentara seni. Dia ambil dia, lalu menikah lebih baik juga dia. Sekarang baguslah dia. Yang tak menantu yang muncul entah dari mana itu juga mau buka toko receh, mau menginjak-injakku. Jangan mimpi. Sabar dulu, ini salah si Tania kakak. Fokus sekarang pun sudah dibuatnya saya lagi. Kita rencanakan baik-baik. Rencana apa lagi? Mereka besok jago. Karena punya DVD receh yang dibanggakan itu, buat mereka tak bisa bangga lagi. Maksudnya, mereka kan punya stok. Curi saja stok maka. Mereka kan mau jual, kita ikut menjual. Harga lebih murah dari mereka. Lihat mereka masih bisa sombong, apa tidak? Jadi barang curian. Kalau ketahuan. Tak kuat mengeluh. Kalau ada masalah aku yang tanggung. Asal bisa buat si perempuan tua dan menantunya mau. Keluar dia, visual di dalam buka. Sukses besar yang lewat, jangan lewatkan. Di jalan selalu ada penjahat. Ingin merebut guruku yang lemah tak berdaya yang mempesona ribuan orang. Ayo lihat. Sang guru idola, jangan sampai diambil si penjahat. Aku yang berhak memilikinya. Kamu ngerti cara ambilnya. Semua suka duka dalam perjalanan ini harus aku sendiri yang merasakannya. Bergu apaan? Beliau kan sudah lemah tak berdaya. Tetap harus aku. Hanya aku yang akan menyayangi kakak. Ayo sini, satu orang satu ya. Masih ada barang bagus lainnya. Cepat keluarkan, jangan disimpan sendiri. Putri asli and palsu pulang kampung tak sengaja menaklukkan sepupuku, sang bidadari jodohku. Coba lihat. Sepupu, masih ada strateginya. Cepat. Biar aku pelajari. Wah. Gadis kaya palsu dan asli cepat. Tunjukkan. Jangan-jangan aku juga putri kandung direktur pabrik yang hilang. Kepingan berikutnya, klasiknya, klasik bangkitnya. Orang biasa, Paman Kaisar yang memikat ingin bangkit. Aku nggak tertarik sama kebangkitannya. Tapi aku suka pamannya yang memikat. Akar rumput artinya apa? Ini aja nggak tahu. Akar rumput kan putih warnanya. Ini artinya Paman Kaisar kita itu putih. Jangan dorong-dorong semua ke bagian kok. Ada lagi salahku tinggalkan keluarga aku dimanja oleh 107 adik laki-laki yang Usai memberontak dari rumah, masih dapat fasilitas ini. Cepat, aku mau satu. Aku mau. Apa caranya agar bisa bertemu 107 adik laki-laki? Aku juga mau. Sabar, semua dapat jaga. Bukan 98.000, cuma 90 rupiah. Tian, lasik bisa dibawa pulang. Tidak akan rugi. Tidak akan tertipu. Dasar. Kenapa bisnis mereka bisa begitu laris? Gimana mungkin dia? Syawan sudah capek ya. Cepat minum, melegakan tenggorokan. Ternyata Mbak Iparlah yang jitu. Orangnya banyak sekali permintaan melebihi persediaan. Ini belum seberapa. Kalau bisa dapat yang iklan berjalan manusia, itu bisnis kita. Bukankah akan lebih baik cepat? Suara hati saya yang berkata, ingin iklan berjalan manusia. Apa itu iklan berjalan manusia? Di saat penting tetap harus mengandalkan saya. Ikut saya. Di sini paling lengkap, pemiliknya cantik melebihi bidadari. Toko keset Tania, lantas dimiliki
Bos dia mana? Keluar sekarang! Kalau bukan sudah ada yang mau ribut. Aku bukan ragu cengeng. Aku punya tenaga dan akal. Rai! Keluar sekarang! Bukan cari aku siapa? Busari! Ribut apa? Si tempat menantuku kau berani buat honor? Kau anggap aku mati! Ternyata sasarannya ibu. Syawan, kamu baik-baik saja. Urusan apa yang saya alami? Geser sedikit ke sana. Sianya Al, jangan halangi tempat VIP saya. Si ini namanya bisnis apa? Sungguh tidak senonoh. Aduh, ini namanya fashion. Namanya marketing. Paham? Gaya bisnis kuno macammu. Pajang patung singa batu di depan toko. Tetap percuma. Tokomu itu sepi sekali. Setengah hari tak ada pelanggan, apa katamu? Oh, jadi hantunya kau yang kirim? Pasti menantu perempuanmu yang memberi akal-akalan jahat. Nggak mau salahin orang lain, lihat wajahmu muramnya. Lebih panjang dari muka kode pelanggan, mana berani masuk. Pasti pada kabur takutan. Wajahmu selebar batu giling. Bisa giling kedelai di situ. Kurus kayak kentang ditusuk sumpit. Kena angin langsung rubuh. Jangan pergi. Mau ngapain? Kamu tidak percaya pada kemampuan ibu kita? Jangan ke sana mengganggu. Singgah, jangan khawatir. Dulu waktu muda, ibumu tak terkalahkan seisi kota. Mbak Ipar masih ada kuaci. Ayo sini, banyak kak. Jangan kira aku nggak tahu barang-barangmu itu asalnya dari mana. Nyuri dari tempat kami, ya? Apa? Kok kamu bisa tahu? Cianya ketahuan kan? Kan udah aku katakan barangmu itu asalnya dari mana? Soalnya kami kan udah beli habis semua stok di pasar. Aku heran juga barangnya kamu dapat dari mana? Aku punya jalur sendiri. Jangan ikut campur jadi takut, kan? Cuma kamu cekcok sama aku. Kapan kamu pernah yang dari aku? Lain kali pasti. Jangan dong. Kok mau pergi? Lagi seru-serunya, Mak. Dia bilang mama, waktu muda nyanyi false Busari itu siapa? Kamu mencuri barang kami, terus menyebar gosip. Kamu yang false, seluruh keluargamu false. Aku pernah dapat penghargaan. Kalau bukan karena aku sakit perut, kesempatan baik ini mana mungkin jadi milikmu? Nasibmu memang kurang baik, mau salahin siapa? Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Waktu dulu kamu ngecer doi surat cintanya tuh, salah ketiknya lebih banyak daripada kata benarnya. Jangan ngomong asal, aku lawan kau. Ibu pakai ini, tangannya nggak sakit. Kekuatannya bisa cabut bunuh. Lihat kan? Ini kemampuan istriku. Aduh, ibu dulu memukulku. Lia benar-benar menahan diri. Syukur deh sama ibu sudah. Berbelas kasih nggak membunuhku kamu. Masa kecilmu cukup sulit ya? Itu demikian. Hong Abu beda waktu kecil aku penurut tak pernah dipukul. Jangan bilang suami murah ini lumayan juga. Dengar enggak? Istriku puji aku. Sombong apa? Kau pikir cuma kau punya istri? Lupakan saja. Punyamu nggak bagus, iya juga. Nengdrang, cepat putus. Biar uang kita nggak dikuras habis. Orang bijak hindari kerugian. Nanti kita lihat. Cepat pergi. Siap kapanpun. Sayang kamu. Baik-baik saja. JR yang kecil itu tidak perlu diributkan, Ibu. Tadi Kuang bilang, mereka mencuri barang kita. Ibu tahu dari mana? Oh, saya bangun malam. Lihat waktu ke kamar mandi apa. Ibu hal sepenting ini. Kenapa tidak bilang? Soalnya dia juga saudara jauh kita. Kita juga tak kekurangan uang sebanyak itu. Ambil saja sudah sayang. Soal ini ibu tidak bilang padamu, kamu tidak marah pada ibu, ya? Keluarga yang baik, hati sekali. Karena bisa dibohongi Rina dan ibunya selama ini ibu tidak apa-apa. Sudahlah, hari ini semua sudah lelah. Ayo pulang, kita makan sayang. Ibu buatkan semur daging favoritmu. Kenapa? Itu cukup kan?
Kenapa dia bergaul dengan Lina dan ibunya, mencampurkannya menjadi satu? Kok bisa ada kejadian begini lagi? Jangan-jangan kupu-kupu kecil ini mengepakkan sayapnya terlalu kencang. Betul. Kenapa dia bersama Bu Sari? Bisa dekat begitu? Pasti niatnya tidak baik. Cianjun mungkin sedang urusan bisnis. Dasar gadis bodoh. Sama pihak lawan yang baru datang mengacau. Mau diajak bisnis. Kerja kebodohanmu belum cukup. Suisi perempuan galak. Dan dia punya menantu perempuan yang entah dari mana muncul dari lembah terpencil itu. Bikin kita hari ini malu sekali kita mama sekarang gimana? Bisnis kita nggak mungkin menang lawan mereka. Tanda-tanda. Aku ada ide. Ide apa? Bisnis mereka begitu laris. Pasti ada cara. Kita bisa laporkan mereka jual kaset terlarang. Iya, bilang saja mereka jual kaset porno. Cuma sekali digerebek. Nggak mau, mereka langsung hancur. Wah, gak nyangka. Otakmu ternyata lumayan berguna ya. Baik, lakukan begitu Cianjun. Uruslah hal ini. Kalau berhasil, ada imbalan untukmu. Ya, kurang ajar. Sungguh keterlaluan. Sudah kuduga si Xiao ini bukan orang baik. Berani mereka. Hadapi saja dengan taktik yang pas, laporkan saja. Barangku bersih, tanpa celah. Tunggu Nian Hong, mana? Yoko, kamu di sini? Malah sama mereka. Hong, dengar dulu penjelasanku aku. Semua ini demi kita, Hong. Aku sayang kamu. Semua ini biar aku pantas untukmu demi masa depan kita. Maafin aku. Doang. Nah, polanya datang. Jika jurus pria matra minta maaf sujud tampar diri. Nian Hong kalian salah paham, Biang. kamu tidak berhak bicara. Si datang buat apa? Kau juga. Pinggir. Nian Hong, ayo kita pulang. Beri mereka luang. Biar mereka selesaikan sendiri. Hong. Aku tak pantas untukmu. Keluargamu semua tak menerimaku. Aku cuma ingin dapatkan pengakuan dari paman, bibi dan kakak pengakuan. Jadi, inikah alasanmu mengkhianatiku? Aku tidak mengkhianatimu. Aku cuma minta tolong, Lina. Aku cuma ingin lihat. Sesangka hubungan kita membaca. Katanya ni maksud baik. Mengkhianati bisa dibungkus dengan kata-kata mulia. Semua pria matre. Aku gak mau dengar itu, jawab saja. Kamu cuma tinggal sedikit, Pak. Tidak, sama sekali. Tidak. Itu tante Lina. Aku cuma kebetulan ada di situ. Hong, percayalah padaku. Hatiku hanya untukmu. Inikah pria matre sungguh menjijikan. Untuk ada Xiaowan. Kalau tidak, kita sudah dibohonginya. Putus saja bentak dia. Nak tunjukkan harga dirimu. Yang Hong sudah begini, keadaannya tampar dia sekeras-kerasnya. Jinjun, aku beri kau kesempatan terakhir. Ku harap kau jangan mengecewakanku lagi, Hong. Aku masih tak mengecewakanmu. You just get so I'm a pickle. Bunuh on my own. Kenapa aku maafkan dia? Jangan sampai kau kulihat lagi di dekat Nian Hong. Melihat. Sudahlah, ayo kita janin sih. Mengancam dia. Percuma. Tidak kusangka kau memang berbakat. Bisa buat Ningsi begitu memaafkanmu. Itu karena dia bodoh. Sekarang gimana? Tentu, lanjut. Ningsi masih percaya aku. Aku takkan biarkan sedikit yang di mulut lepas. Ningsi. Kuli bodoh. Yang bergaul dengan ibu dan anak itu pasti tidak ada maksud baik. Dia malah bantu orang luar lawan keluarga sendiri. Kau masih kasih dia kesempatan. Aku mau pukul kau supaya sadar. Istri amat susah bersau. Bu, tenang. Kekerasan tak selesaikan masalah Nian Hong. Kau jangan sedih dulu. Gua ceritakan ke Mbak Ipar. Kenapa mau masih mau kasih dia kesempatan? Dia katanya itu demi dapat pengakuan kalian. Mungkin dia benar-benar sudah sadar salah dan soal Lina mungkin memang tak ada apa-apa. Sudah stadium akhir, gila cinta sudah tak terselamatkan. Sepertinya perlu tindakan drastis baru bisa berhasil. Sudahlah, jangan dipikirkan dulu. Ini juga sudah capek. Kamu naik dulu mandi, istirahat dan tidur nyenyak.
Semuanya kita bicarakan besok ya. Xiaowan, Buat apa suruh dia naik? Masalahnya belum selesai. Bu, percayalah padaku. Biarkan dia istirahat. Semua berstitik pos komando, segera kumpul. Keadaannya adalah seperti inilah keadaannya. Sudah jelas semuanya. Lina dan Joko. Pasti ada yang tidak beres. Kita harus punya bukti nyata. Baru Nian Hong bisa benar-benar mengira. Betul, tangkap basah. Harus dapat kedua. Sayang pakai kata-kata yang lebih halus. Itu namanya mengumpulkan bukti. Xiaowan, kamu yang atur caranya, kami semua ikuti kamu. Sekarang bagi tugas ayah. Koneksi ayah kan luas. Tolong selidiki kebiasaan dan pergerakan Joko. Terutama dia dengan Lina. Apa ada tempat yang sering mereka datangi? Tugas pasti selesai. Besok aku akan temui kawan-kawan lamaku. Xiaowan, aku bagaimana? Ibu, kendalikan Nian Hong. Jangan biarkan dia bertemu Joko sendirian. Sekalian korek informasi darinya. Tenang. Serahkan padaku. Aku awasi dia. Singhe kamu kan, teliti awasi Lina, pantau rencana mereka. Apalagi yang akan mereka lakukan? Paham nggak, Xiaowan? Kalau kamu Aku akan mengkoordinasi dari simpul analisis informasi, susun rencana operasi akhir. Si menantu sudah bisa jadi tulang punggung. Pasti. Lihat saja mertuanya siapa. Ki dapat ilmu dariku. Pasti makin jago. Istriku hebat banget. Rasanya mirip kayak memimpin tim yang nggak terlalu pinter. Tapi sangat setia main Rick. Tapi lumayan juga sih. Oke, ayo kita konfirmasi. Kode operasi kita? Keluarga bersat. Kekuatannya tak terkira. Nian Hong belum pulang kan? Tenang pulang kerja jalan kakinya, 20 menit. Sudah waktu kita terbatas. Jangan buang waktu. Komandan, laporan. Saya punya info dari sumber langsung. Cepat katakan, jangan bertele-tele. Menurut informasi Joko dan Lina, sering seulang kerja malam di sangkar seni gudang kecil, propertinya bertemu diam-diam. Si datanya, Nian Hong katanya, cukup beberapa malam terakhir katanya, harus lembur. Lembur apaan? Si sangkar seni malam-malam lembur apaan? Saya juga menemukan sesuatu. Lina pakai koneksi ke dinas inspeksi, budaya kirim bahan laporan lapor, toko kita isinya tidak sehat. Ternyata benar. Karena mereka sudah begini, jangan salahkan kita. Bagus. Tim buktinya hampir lengkap. Saatnya beri Nian Hong pengajaran yang keras. Ajaran keras apa? Maksudnya Xiaowan mau kasih Nian Hong suntikan. Jangan berandai-andai. Mana mungkin Xiaowan berniat jahat pada Nian Hong. Percayalah pada Xiaowan. Teman-teman sekalian, rencana akhir kita. Membela adik kita. Besok malam akan kita jalankan. Tapi rencana ini, bagaimana caranya? Kita akan ajak Nian Hong untuk melihat sendiri pria yang mati-matian ingin dapat pengakuan kita pacarnya itu. Bagaimana sih kerja lemburnya? Oke, nanti kalau sudah lihat langsung, dia masih bisa cari alasan. Apa? Betul, biarkan fakta yang berbicara. Kali ini Nian Hong harus sadar sepenuhnya. Kalian, Jinghe. Informasimu kok bisa salah? Kok Nian Hong sudah pulang secepat ini? Tidak mungkin. Aku lihat dia pulang tepat waktu. Nian Hong sedang pulang sepagi ini. Iya, kebetulan hari ini kita pulang awal. Jadi kakakmu traktir. Ayo kita makan di luar. Kalian saja yang pergi, aku tidak ikut. Aku duluan ke atas. Bada, Ningsi sedang nggak tertarik makan. Gak bisa ditunda lagi. Menyelamatkan Ningsi. Harus segera. Mbak Jipar, Kak, Pak Bu, mau bawa aku ke sanggar seni ini? Buat apa? Kok misterius banget? Akan ada pertunjukan menarik. Dengerin. Cianjur, akhirnya datang. Nggak perlu temani Ningsimu. Lupakan dia. Dia nggak sepenting kamu. Seharian nggak ketemu, aku kangen banget. Cianjun, Xueting, cui dasar kalau sampai Ningsi, si bodoh itu tahu.
Gimana? Lagun kenapa? Dia kan gampang dibohongi, dirayu dikit aja. Udah cukup. Kalau bukan karena duit keluarganya, mana ada yang mau layanin si bodoh tak berotak itu. Ayo, kita pergi. Kita balik. Anakku sekarang harusnya sudah bisa lihat jelas sifat si pria matre ini. Ya, sekarang dia harusnya sudah kapok. Ternyata Xiaowan yang berhasil. Karakternya memang kejam, tapi Ningsi bisa banyak belajar dari ini. Andai, ini berarti rating. Mana ada orang? Pasti kamu salah dengar. Tidak mungkin. Aku barusan jelas mendengar. Ada yang bicara. Jangan selalu berprasangka buruk. Sudah jam segini sangkar seni tidak mungkin ada orang. Cepat, jangan buang waktu. Nyonya Hong, kalau ingin menangis, menangislah. Bu, aku tidak menangis. Untuk orang seperti itu, tidak batas, celaka. Jangan terlalu terpukul jadi gila. Cara ini bagi Yan Hong masih kejam juga ya. Tunggu dulu. Ningsi juga bisa dengar suara hati Xiaowan. Jangan-jangan dia benci Xiaowan. Masa sih? Kan ya, untuk kebaikannya juga. Terima kasih, Mbak Ipar. Dulu aku benar-benar buta. Mulai hari ini aku nyengsin atau fokus pada career, cari cuan. Jual beli persetan. Dengan itu, hanya career dan uang yang takkan mengkhianatiku. Sudah selesai tentu. Sekarang, aku kok sekali. Bagus sekali. Akhirnya anakku sadar. Betul-betul. Cari cuan mama. Dukung kamu. Butuh modal. Bilang aja. Nah, baru benar Ningsi. Selamat bergabung di pasukan cari cuan. Bagus sekali. Gila cinta sudah berhasil diangkat pikiran bisnis resmi aktif. Ningsi. Kamera Joko panggil. Aku kamera Ningsi. Apa kita akrab sekali? Ningsi, jangan begitu. Aku tahu salah. Dulu aku salah. Aku tidak boleh dekat dengan Lina. Pergi begitu dekat. Tapi semua itu masa depan kita. Beri aku kesempatan lagi. Sudah terlalu sering kau beri kesempatan. Joko simpan muka munafikmu itu sejak kau bantu Lina mencuri barang dari toko Mbak Ipar. Sejak kau dan Lina di gudang sanggar. Seni hubungan kita sudah berakhir. Kamu sudah tahu? Bukan cuma tahu. Aku juga melihatnya jelas-jelas. Sekarang, segera pergi dari tokoku. Atau akan kupanggil orang. Jangan diberi hati, mau mentahnya. Kau kira dirimu ini siapa? Cuma karena keluargamu punya uang. Enya. Nian Hong pulang kafe, ya. Ayo makan jeruk, aku baru beli. Ayah, ibu, kakak, Baipar. Aku umumkan aku dan si brengsek Joko sudah putus total. Mulai sekarang, sudah selesai. Tidak ada hubungan lagi. Bagus, putus itu bagus. Anakku sayang akhirnya sadar. Anak bandel kita ini akhirnya keluar dari lubang. Kamu benar. Selamat Nian Hong lolos dari masalah malam ini. Kita rayakan dengan makan enak. Lina, Bu, aku bisa lupa orang ini. Bibi, paman, kakak Jingke. Sepertinya lebih baik aku pindah keluar. Sudah aku putus. Sudah mantap. Selama ini, meyapukan kalian semua. Bawa semua barang lengkap. Jangan ada yang tertinggal. Kak Jingke, tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Hati yang terjalan. Oh. Suami sih hanya paras kau. Memberi pukulan terakhirnya sempurna. Hati-hati Lina. Sekarang mungkin hatinya sedang sakit. Baik. Aku pergi jangan sampai menyesal.
Akhirnya tenang. Mulai sekarang keluarga kita bisa hidup tenteram. Hidup tenteram mungkin tidak semudah itu. Dengan sifat Lina, nanti cintanya bisa berubah. Jadi benci santai saja. Kan, kita bisa dengar suara hati Xiaowan, pasti bisa dihindari. Ayah ibu, single, Nian Hong, meski Lina pergi, orang seperti dia, lebih baik ke waspadi. Xiaowan, benar akan kuperhatikan. Habis. Semuanya habis. Bisnis di sini. Kalau saya sekarang stop saja, tak bisa masuk. Keluarga Haryo ini mau menghabisi kita. Ini semua salah tanya. Kalau dia tidak masuk keluarga Haryo, aku takkan sampai terpuruk seperti hari ini. Kalau keluarga Haryo tak punya hati, jangan salahkan kami balas keadil Bu Shueting. Aku harus cari cepat dapat uang. Cuma Jualan barang bajakan. Coba, kalau ketahuan, hukumannya Yang berani dapat untung, yang takut rugi. Barang asli susah didapat juga tak mampu. Barang bajakan modal kecil, untung besar. Yang penting duit masuk dulu. Okey, ikuti saja saran Jianjun. Keluarga Haryo menyusahkan kita. Kita harus cari cuan besar. Ada berita penting. Lepak Lina dikerubik habis. Tertangkap pasal. Tidak daya, hukuman berat. Bagus, bagus. Memang pantas. Jualan bajakan. Ya, akibat kulah sendiri. Banyak berbuat curang pasti celaka. Sudah kuduga, pasar akan menghukum mereka. Ayah, Xiaowan. 3 hari lagi aku diingat. Gimana? Ini, okey. Paham. Tugas rahasia kamu jalan. Urusan rumah jangan khawatir. Kami semua di sini. tugas rahasia itu 3 hari lagi celaka. Jinghe. Kenapa? Tugas rahasia itu. Jangan pergi dong. Tugas rahasia inilah masalahnya. Soalnya Linda yang bocorkan. Misi Haryo gagal akibatnya. Dia tewas. Wahfal BC Fang, Haryo akan tewas karena Lina membocorkan informasi. Misi rahasianya jadikan. Akhirnya dia tewas. Ini bukankah waktu Xiaowan baru datang dulu? Ceritanya tentang nasib Haryo ini. Benar-benar terjadi. Waktu dan kejadiannya cocok, Xiaowan. Misi ini sangat penting. Ini juga tanggung jawabku. Aku tidak bisa menghindar. Kalau begitu, kamu harus sangat hati-hati. Hati-hati kenalan. Sudah kuingatkan semampuku. Semoga Haryo bisa diselamatkan. Istriku memperhatikanku. Kaba, kamu harus pergi. Sialnya bukan main. Pokok di situ uang tidak didapat. Mama masuk berapa hari? Dasar ini semua gara-gara Tania. Kamu bukan karena mereka. Mana? Mungkin kita bisa sampai sekolah ini. Bibi dan Paman terlalu tega. Ternyata benar-benar sedikit pun tak mau menolong. Dendam ini harus dibalas. Aku, Joko bersumpah, nasiku akan Sialina. Kau sudah lama tinggal di keluarga Harif. Masa tidak ada celah untuk menekan mereka? Salah tunggu. Kau tunggu berada diam-diam kat sini. Di ruang kecil senang telepon. Sebut-sebut operasi elang. Koperasi elang. Sepertinya misi rahasia 3 hari lagi. Sepertinya sangat penting. Misi rahasia. Rahasia apa? Ini aku tidak tahu. Bukankah inikah kesempatan kita kalau manasi kesalahan? Ya, kalau informasinya bermasalah Haryo dan keluarga Haryo yang melindunginya juga tak akan dipasari kesalahan. Kau tahu isi informasinya atau tempat menyimpannya? Aku tidak yakin. Tapi di ruang kerja, Kak Haryo ada laci berkunci. Guru dia larang keras aku mendekatinya. Hihihi. Pasti di sana. Asal kita bisa ganti informasi itu. Atau rusakkan sedikit. Hihihi. Tapi ini perkara besar, aku takut. Tak usah takut. Mustahil sukses tanpa ambil risiko. Baik, lakukan saja. Kamu aku tidak dapat. Jangan harap orang lain dapat.
Di mana ini? Bulan batik, tanggal 15 sudah dekat. Haryoku rela tugas ini. Gimana ini? Menantu kita cimas toko kasetnya saja tak buka tugas apa sih ini? Kenapa tak tanya Haryo? Itu aturannya. Kenapa langgar aturan? Aku kan khawatir pada anak kita. Khawatir apa? Percayalah pada anak kita. Lena mengganti informasi penting. Tapi mana tepatnya? Bagaimana cara menukarnya? Aku tak tahu pikirnya sama sekali. Jinghua operasi tanggal 15 itu haruskah kau pergi? Tak bisakah kau cari pengganti? Xiaoan, ini tanggung jawabku. Aku tahu itu tanggung jawabmu. Tapi Xiaoan, ini rahasia. Jangan tanya lagi soal ini. Bukan, Bang. Aku selidiki rahasia. Aku hanya sangat khawatir padamu. Apa tugas ini sangat berbahaya. Apa perlu... Percayalah, aku akan pulang dengan selamat. Sedang aku ke atas dulu, taruh sesuatu. Kalimat itu lagi. Dia tak mengerti kekhawatiranku. Harus bagaimana caranya tanpa mengganggu tugasnya sekaligus melindunginya. Xiaoan, jangan melambat, ayo makan. Xiaoan, kenapa kamu tidak lapar? Ibu masak semur daging favoritmu. tidak, Bu. Aku cuma mikirin urusan toko. Kenapa? Toko ada masalah. Tidak bisnisnya bagus. Sudahlah, jangan khawatir. Lina pasti mengawasi diam-diam. Seperti ular berbisa. Tapi Jingge tak mau kasih tahu keluarga juga bersikap biasa saja. Apa cuma aku yang cemas sendirian? Aku sudah kenyang. Aku duluan ke atas.小婉怎么这么坚信一定是林雪干的？难道是小婉提前得到了什么情报？你要不要上报一下？爸妈，你们都多虑了。这次的任务我们准备得很充分，不会出岔子。可小婉的心声从来没有出错。Jinghe, untuk berjaga-jaga, tetap waspadalah. Mbak Ipar, kau tidak apa-apa? Jin, akhir-akhir ini kau selalu linglung. Tidak apa-apa. Mungkin hanya agak lelah. Kamu khawatir tentang tugas kakakku. Tenang saja, kakakku kan juara kompetisi besar, seluruh pasukan hebat sekali. Sepandai-pandainya tak akan tahan dikhianati dari belakang, tidak. Aku harus coba lagi. Nian Hong, biasanya kakakmu menyimpan dokumen penting di mana? Aku mana tahu. Urusan seperti ini pasti tidak akan dikasih tahu kakak. Sama sekali tidak dapat apa-apa. Aku harus bagaimana? Apa boleh menyelinap masuk lihat? Tapi ini kan privasi Jingge, itu dokumen rahasia. Isi mau sakit hati, siapa tahu ada petunjuk. Xiaowan, apain kamu di sini? Aku perlu bicara. Kalau soal tugas, jangan. Aku janji pasti balik dengan selamat. Dia nggak paham. Kali ini beda. Bisa nyawa taruhannya. Ngapain aku peduli? Kan sudah janji aku nggak ambil misi utama. Jangan lupa tujuanmu. Santai aja. Cari cuan demi hidup enak. Gimana ini? Sekarang keluarga Hayo dijaga kayak benteng. Mendekati saja sulit. Bisa. Besok operasi elang dilaksanakan. Ini kesempatan terakhir kita. Tapi informasi di mana? Kita tak tahu. Aku tahu. Di ruang belajar Haryo ada berangkas dokumen. Terpenting yang ada di sana. Dulu aku pernah lihat sandinya diam-diam. Sungguh? Malam ini, tunggu mereka sini tidur. Kita langsung bertindak. Informasinya kita tukar dengan yang palsu. Haryo, aku buat kau bayar konsekuensinya.
Hari ini, dalam cerita asli adalah hari jingga. Hari pengorbanan. Aku harus bagaimana? Katakan saja padanya. Tapi bagaimana jelaskannya? Bagaimana aku tahu semua ini? Tidak mungkin kuakui padanya aku masuk novel. Lupakan saja, mending tidur saja. Tanya, jangan ubah jalan cerita. Cepat, berangkas di balik meja. Kenapa? Katanya, kau tahu seandainya. Apa aku salah lihat saat intip? Suara ini tidak baik. Tuh bisa tuh Cica. Diam dulu. Masih ambil kesempatan terakhir. Habis semuanya sudah berakhir. Kau akan membunuhku. Diam. Nasib kita terikat sama. Bahasia. Sendiri. Siapa? Sedang apa kalian? Siap, ketahuan. Lina, ternyata kau. Semua bantuan! Ada balik! Lina benarku! Lina, haru baik ajamu. Kenapa kau lakukan ini? Sudah memperlakukan saya dengan baik. Kalian jelas tahu aku cinta kakak Jinghe. Malah biarkan wanita desa ini masuk. Yang tak bisa aku dapat, jangan harap orang lain dapat, Kak. Tapi aku selalu anggap kau adikku. Itu yang paling kejam darimu, Joko, putus denganmu dulu. Itu pilihan paling tepat yang kau buat. Kau kira kau cuma pria matre, cuma mau hidup dari wanita. Tak kusangka kau bisa berbuat begini dengan Nina. Pemangku Songdi, semua kau yang paksa aku. Kalau kau jujur, kau bersamaku. Hidupku tak akan seperti sekarang. Lalu kau mau bunuh aku. Hancurkan keluarga Haryo. Cewek! Jangan ada yang gerak. Lalu kami pergi. Atau dia kubunuh. Syawan! Lepaskan Baiparku. Kak, cepat cari Aka. Haryo, kau gak apa-apa. Hei, berhenti. Jangan kira aku tidak berani. Juko, sadarnya percuma. Haryo, apa maksudmu? Cuma gadis desa yatim piatu, hubungannya denganku cuma tunangan masa kecil. Kupira kau rela melepaskan kami demi dia. Melepaskan kalian berdua ini kriminal yang membahayakan negara. Hemuka! Apa aku salah? Menikahimu memang hanya untuk patuh pada orang tua. Kau malah merasa dirimu begitu, berarti... Tanya, aku juga tidak kalah. Kamu yang memang tak suka padaku. Tapi dia juga tak suka padamu, ayo. Sakit hatimu benarkah itu? Yang kau pikirkan tentangku? Kalau tidak begitu, lalu kau harap aku bilang apa? Aku cinta padamu. Sejak pertama kali melihatmu sudah jatuh cinta. Jingga kau bisa kamu bicara seperti itu tentang Xiaowan? Xiaowan kan menantu kita. Sudah, Ibu. Ayah aku sudah dewasa. Dari sekolah, kerja, sampai pernikahan tolong berhentilah. Mengatur hidupku. Jinghe. Kami tidak, Kak. Ketahuan sekali kamu. Kau sumpah apa-apa? Ada sakit. Tentu tidak, Tadi keren sekali. Aktingmu tak kalah. Bagus rupanya. Atau jangan-jangan ucapanmu tadi ungkapan hatimu yang sesungguhnya? Loh, kok wajahmu merah sekali? Tebakanku benar. Bukan. Ucapanku tadi cuma kebalikannya saja.
Oh, tentang sudah lama menyukaiku itu sejak pertama kali melihatku. Langsung jatuh cinta padaku itu memang benar? Iya. Aku memang menyukaimu. Wah, emakku! Rupanya kalian sengaja. Tentu ini cuma untuk mengalihkan perhatianmu. Hampir saja berhasil. Berhasil. Kamu masih jauh di bawah. Tidak, aku mendengarnya sendiri. Kau akan jalankan operasi yang malam ini. Itu sengaja untuk kalian lihat. Sejak kalian di pasar bertingkah mencurigakan mulai memata-matai. Kami sudah siapkan perangkap. Hanya menunggu kalian masuk perangkap sendiri. Bagaimana? Pasti bukan? Jadi, kalian sudah tahu dari awal? Bahkan ikut main drama? Tidak. Kami sudah sembunyikan dengan baik. Bagus sekali. Gimana kalian tahu? Ini berkat Mak Ipar yang cantik dan pintar. Dari dulu, dia sudah Memperhatikan kekhawatiran Syawan, kami semua tahu, jadi kami memanfaatkan situasinya. Kak Jingga, aku cuma terlalu cinta padamu, aku. Ingat, cinta bukan menguasai, apalagi menghancurkan. Tapi mendoakan kebahagiaannya, dan mendukung kebahagiaannya. Ku tak paham arti cinta. Sudahlah. Kalian berdua. kayaknya semuanya selesai. Sayang gak ya penampilanku ini bagus kan? Sudah pasti bagus. Selera Syawan memang top, tapi masih kalah sama setelan pilihan Syawan untukku ini. Mana bisa? Baju pilihan Syawan untukku, itu yang paling dipilih dengan sepenuh hati. Lihat, dalamannya berbulu loh. Kayaknya cuma kamu doang yang punya ya. Ngomong apa sih? Mbak Iparku pasti paling sayang. Aku baju pilihannya untukku. Itu yang paling bagus, Mbak Ipar. Nilailah dong. Semuanya bagus. Punyamu yang paling bagus. Apa? Sialan, aku ternyata kalah begitu saja. Bagus juga hidup seperti ini. Terus... Tidak bisa juga. Sudahlah. Cepat foto dulu. Swan, you quick, hey you!